warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ustadznya datang, marilah kita bersama-sama bertilawah terlebih dahulu. Dimulai dari surat Al-Waqi'ah ayat pertama. Mari bersama-sama membacakan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhbud wa talhin manbud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'urban atraba li ashabil yamin. Sadaqallahul azim.
Udah selesai bacanya? Sampai berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Wa ba'd ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wal hikmah bisalihin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazani rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Segenap DKM, imam besar, keluarga besar, ayahanda bunda, jamaah tercinta Masjid Al-Ittihad Gria Mustika Sari rahimahullah. Niat iktikaf di bait Allah yang mulia ini. Duduk paling nyaman, paling damai, paling sejuk. Hadirkan adab, akhlak lahir dan batin. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, selamat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Keluarga Rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bi ihsan ila yaumiddin. Hingga kita hadir pada halqah ini, majlis kita, keluarga kita, rezeki kita, umur kita, dunia dan akhirat kita diberkati Allah Subhanahu. Amin. Kenapa berkah, Pak? Tazidul khair, bertambah kebaikannya. Pasang niat, aksol goyat, setiap aktivitas kita mohon berkah kepada Allah. Ya. Awal sholat takbir, ditutup dengan taslim. Apa taslim ujungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjumpaan al-liqa'il musliman, bertemu dua umat muslim dengan doa taslim, ujung-ujungnya berkah. Hidup berkah, rezeki berkah, rumah tangga berkah, istri berkah, anak berkah, umur berkah, pekerjaan berkah. Itu aksol goyat kita, puncak keinginan kita, doa kita. Dan itulah akidah dan akhlak yang kita alami. Dan itulah kebahagiaan yang kita harus cari, kita gapai. Amin. Apa berkah? Tazidul khair, tambah kebaikan, tambah semangat ngajinya. Amin. Bukan sekadar umur biologis saja nambah, panjang umur serta mulia. Panjang umur serta mulia. Makanya ada doa khusus. Ya, ada a'udzubika min syarril kibri. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan waktu tua. Jadi umur boleh nambah, tapi keberkahan itu yang paling utama. Boleh jadi secara biologis kita nggak lebih dari 60-70, tapi secara esensi maknanya keberkahan terus bertambah. Yang wakaf, yang infak, yang sedekah, yang pengurus, Pak, jangan kecil hati, jangan malu-malukan sedikitnya. Ya, jangan ragu-ragu. Hati-hati, itu akidah kita. Jangan berhenti kelihatan orang, jangan berhenti tidak kelihatan orang. Ini akidah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang pokok kehidupannya adalah iman. Itulah akidah. Bingkainya adalah akhlak dan adab. Jelas?
landasan iman, akidah itu. Beruntung, bahagia, sukses. Setiap pola pikir kita, pola hidup kita, pola kerja kita dilandasin iman. Pastikan kita bertutur kata dengan akhlak dan adab. Tingginya iman tidak ada yang tahu. Karena itu pondasi di dalam dada. Tapi aplikasinya, faktanya, prakteknya adalah akhlakul karimah, adab yang baik. Semakin mulia akhlak dan adab seorang, indikasi iman sedang tinggi. Karena iman yazid wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bit ta'at, bertambah waktu taat, itu indikasi imannya naik. Kenapa? Dia akhlaknya bagus kepada Allah. DPD dengan Allah, nggak risau tentang dunia, itu iman. Satu ketika Ibnu Athaillah, ya, seorang salafus saleh, ditegur oleh muridnya. Bertanya muridnya kepada guru, "Ya Syekh, itu ada pengemis tuh, orangnya sufi kaya, orangnya wali Allah, takwa benar dia. Kelihatan aja pengemis katanya, tapi saat yang ngajinya rajin, ibadahnya gitu." Kata gurunya, "Anda belum buktikan." "Bagaimana saya buktikannya?" "Besok kita buktikan." Keesokan harinya, tempurung atau batok yang ditaruh di tempat depannya itu, yang tempat dia mengemis, dicuri orang. Dia cari mana-mana, gelisah, kenapa? Batok saya hilang. Nah, muridnya tanya sama guru, "Saya, sudahkah Anda dapat jawaban tentang wali itu? Dia hebat tuh, lihat sholatnya rajin, gajinya rajin, lihat aja dia mis. Mana mungkin dia wali Allah, kehilangan batok aja dia gelisah. Banyak kehilangan yang lain. Aulia ilah, kehilangan dunia bersainya tidak kacau, kadalamnya dah." Surat Muhammad, surat Al-Fatah, surat Al-Fatah, surat 49, ya. Surat 49 Al-Hujurat. Nanti Bapak cek ayatnya. Lakinnallah habbaba ilaikumul iman. Oke, cinta. Allah tanamkan iman fi qulubikum, di dalam hati mereka. Sehingga Allah tanamkan iman di hati kita karena bentuk cinta Allah kepada sang hamba. Bukan di dunia ini taruh di hati, tidak. Di dunia ini, di hati ini tempatnya Allah, tempatnya iman. Dan alamat orang yang nyaman dekat Allah, cinta mahabbahnya besar kepada Allah. Asyaddu hubbalillah. Semakin tinggi kecintaan seorang dengan Allah, semakin hidupnya nyaman. Kalau rendah kecintaannya dengan Allah, gelisah hidupnya dengan jauh dari Allah. Jadi bismillah, al-hubbu lillah. Tanamkan cintanya kepada Allah. Hatta pasangan hidup kita, keluarga kita, al-mal wal banun, hatta dan anak kita lillah. Al-hubbu billah, al-bughdhu lillah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah, marah juga benci karena Allah. Salah ya? Siap? Ini kita belum sampai materi, ini buku saya udah siapin tentang marjuk. Allah kasih paket komplit alam semesta ini, medium untuk dekat dengan Allah, untuk cinta dengan Allah. Akidah makin mantap, iman makin mantap, akhlak kita bentuk dengan indah. Tutur kata indah, sikap perbuatan indah. Karena tasdikul bil qalbi, dibenarkan di hati. Kita yakin Ar-Razzaq, Al-Fattah, Asy-Syafi, Al-Wafi, yang mohon menyembuhkan,
memberi minum, memberi makan Allah. Ini yakin. Tasdikun, takhirun bil lisan, diucapkan dengan lisan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Buktikan. Wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Ini enggak gelisah. Salah satu indikasi iman, cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih Quran yang 30 juz. Yang tadi kita udah tadarus surat 56. Kita belajar, ada satu kajian yang ngapalin bukan saja ayat-ayatnya 30 juz hatam segala macam, tidak hatam, tapi dibilang satu surat apa, artinya apa, bacaannya di mana, turunnya di mana, berapa ayat, nama gantinya apa, seperti Sablum Mas Andi dan seterusnya. Termasuk tadi surat 56. Ada wirid-wiridan yang menyebabkan kita cinta dengan Allah, karena Allah cinta sama kita, kasih turun yang 30 juz. Jadi jangan ada beban. Makan kita merasa kehilangan, kita merasa rindu, kita ada kekurangan kalau belum baca nih surah. Seluruh Quran itu bentuk mahabbah dan mujizat yang abadi. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang mujizatnya yang abadi sampai hari kiamat, Quran dan orang Muslim. Beda dengan Nabi-Nabi lain, sesuai dengan masa dan waktu. Dan kita dikasih Quran, bentuk cinta Allah kepada kita. Dan kita sekarang aplikasikan cinta kita dengan mahabbah, dengan pengajian. Bawa rumah kita juga. Siap? Salah ya? Salah satu si ayat ada lagi, ada yang agung, ada yang mulia, ada bentuk mahabbah. Ayat kursi contohnya. Itu satu-satunya ayat yang tidak malaikat Jibril turun ke bumi. Apakan Quran? Walabsun munazzalun ala abdin Muhammadin biswasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi. Ayat demi ayat yang turun melalui Jibril kepada hambanya Wabi Abdi Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi, yang bernilai ibadah dengan membacanya. Bernilai ibadah dengan membacanya. Jadi kalau kita baca Quran ibadah, dan ibadah itu landasannya cinta. Itu iman, itu akidah, mahabbah kepada Allah. Ayat kursi khusus yang Allah muliakan, Allah undang Rasulullah ke arsy untuk menerima ayat kursi. Ayat keagungan yang dalamnya muaranya akidah awal lagi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak ngantuk, yang tidak pernah tidur, ya Allah. Yang tidak galau kita tentang dunia, kalau ayat kursi kita resapi, saudara. Kita risau dengan rezeki, dengan duit, dengan takut dengan bos dan bos asasan. Tahukah Pak? Api anfusikum apala tubsirun, dalam jiwamu, dalam dirimu apa kau tidak pikirkan siapa yang merawat ganjil ginjal kita, siapa yang merawat paru kita, siapa yang ngatur oksigen kita, darah yang mengalir, cairan di mata kita yang enggak kering, enggak basah, bisa elastis. Setiap persendian 360 begitu elastis. Siapa yang ngatur? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang tidak ngantuk, tidak tidur. Allah karim. Sahabat satu ketika ditanya oleh Rasul, mampukah kau pegang tangan dengan kiri kanan tangan, diletakkan air tanpa tumpah? Cukup. Begitu ngantuk tumpah. Allah, langit dan bumi, bintang-bintang antariksa, galaksi, bulan, bintang, matahari semua diatur dengan begitu di orbitnya, nggak berbenturan. Itu seluruh alam semesta, termasuk di diri kita, Pak. Kredit aja jantung harus pakai ring, betul. Jantung itu berdetuk setiap menit 70 kali. Renungkan Pak, kali 20 jam satu hari. Kalau pre 1 jam bagaimana detuk jantung kita, paru kita?
Apalah tubsirun, bagaimana tidak mau berpikir? Akidah minta maaf kepada, cinta kita, mahabbah kita makin syukur kepada Allah. Alhamdulillah, makasih ya Rabb, makasih ya Rabb. Semakin tinggi mahabbah kita kepada Allah, itulah bentuk iman, itulah akidah, itulah iman, itulah akhlak. Kalau akhlak dan akidah baik kepada Allah, cinta kita baik kepada Allah, maka insya Allah kepada makhluk kita akan lebih baik lagi. Insya ini kita sama orang live service, malu, perkewu, jangan. Nomor satu kepada Allah. Setelah akidah, akhlak, ibadah, fikih juga utama. Bagaimana sholat yang benar, akhlak yang, jadi jangan semrawut ke masjid, pakai yang huzuzinatakum inda kulli masjidin at-taubah. Pakai hiasan yang baik waktu datang ke masjid, jangan sembarangan. Kenapa? Kita mau menghadap Allah yang Maha Agung, yang kasih rezeki kita, yang kasih oksigen kita, yang ngatur seluruh peredaran darah dan air di tubuh kita gratis. Maka mana mungkin kita sembrono kepada Allah. Dan itu bentuk mahabbah dan cinta Allah kepada kita. Kita balas dengan cinta. Siap? Dengan akhlak. Jangan sembrono. Ya. Hari ini Pak, maaf, banjir di mana-mana. Air di mana-mana. Basah di mana-mana. Perlu diingat, yang perlu diingat dan tanamkan lebih dari itu, jiwa kita, cinta kita tidak boleh kering kepada Allah. Raddul lisanak bi zikrillah, basahi terus lidahmu dengan zikir kepada Allah. Alamatul mahabbah, indikasi cinta mahabbah kepada Allah, kasratu zikir, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kering-kerongan, masih viral, belum hilang di ingatan kita. Ada anak yang nuntut ayahnya di pengadilan di Jawa Barat, yang notabene muslim terbanyak. Ada anak nuntut ayah bundanya, 4M ya, betul? Renungkan Pak, di mana cinta mahabbah itu buat orang tuanya, bagaimana buat orang yang lain. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Saya miris, ada satu negara yang tidak muslim, bahkan kisahnya juga terjadi bukan orang muslim. Seorang bernama Yakub dituntut oleh adiknya bernama Yakib, dan Yakib sedih karena dia kalah. Yakub sedih karena dia kalahnya. Kenapa? Nuntut hak asuh orang tua, berebut musuh orang tuanya. Dalam persidangan karena sengit, di persidangan ditanya, wahai ayahanda atau bunda, bagaimana pendapat tentang dua anak ini? Yang satu mata kiri saya, yang satu mata kiri kanan, mata kanan saya. Jadi dua-duanya anaknya Pak, yang dia cinta, dan anaknya berebut ngasuh dia bagi orang tua. Ya Allah ya. Terakhir Yakub sedih karena dimenangkan oleh adiknya. Ini kan Islam punya akhlak, akidah kita, adab kita yang pakai orang lain. Kita ada, na'udzubillah, anak nuntut orang tua, bahkan ada kuburannya masih basah. Lebih ekstrim lagi. Iya, ini bicara tentang ekstrim sekarang. Jangan malu-malu, jangan takut-takut dekat dengan ekstrim. Siapa ajaran ekstrim? Itu Rasulullah sendiri, para anbiya, para syuhada, para salafus saleh, bahkan aulia masa kini ekstrim Pak. Bentuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mahabbah kepada Allah, ekstrim Pak. Bukan aja korban kambing, domba, tapi anaknya disembelih. Apakah tidak ekstrim? Dan zaman Ibrahim tidak ada namanya puting beliung, gempa bumi, cuaca ekstrim. Kenapa? Karena ibadahnya dia ekstrim.
Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak belian. Nabi Ismail mau disembelih sama bapaknya. Jelas? Jadi ekstrimnya begitu. Kemarin imam besar hafiz Quran Ali Jabir wafat. Adiknya telepon kepada aminnya di Madinah, karena dia kan orang Madinah. Aminnya keluar anak, adik dari ibunya masih di depan. Ami kabar sehat ya. Bagaimana Ami hobinya baca selawat? Alhamdulillah sudah berapa kali? 10 kali. Kok 10 kali ya? Iya. Ternyata Pak Aminnya itu punya untayan tasbih isinya 1000. Berapa? 1000. Jadi diputar saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad shalli Muhammad 10 kali. Jadi setiap balik 1000 kali 10 berapa kali? Jadi berapa? 10.000. Sama sama kita. Kita baca selawat 100 kali udah kebanyakan. Infak sedekah, wakaf, zakat itu nggak ada yang standar 2,5% para sahabat. Umar ibnu Khattab bawa 50% hartanya. Dia udah ingin hidup perjuangan untuk Rasulullah. Dia girang sekali bawa. Begitu sampai ke Rasulullah, Abu Bakar 100% hartanya. Ekstrim tuh berbuang. Ya, nggak dibilang bid'ah. Bid'ah paling banyak 2,5%. Itu kan kata kita. Jelas? Dalam ada itu. Tiap ini masuk bulan Rajab nih, bulan yang diberkati Allah Subhanahu. Berlomba-lomba dekat kepada Allah dengan amal 5 sholihah. Kenapa? Untuk mempersiapkan Sya'ban. Waktu Ramadan totalitas, Pak. Betul. Kemarin tadi pagi subuh saya di Al-Hikmah, saya sampaikan. Ada satu pondok pesantren, salat malamnya, qiyamul lailnya itu satu hari 10 juz. Satu malam. Jadi kalau 10 malam 30 juz khatam Quran. Ekstrim? Ekstrim. Saya pernah ikut qiyamul lail di Azikro sama Ustadz Arifin. Itu kita kecap sampai saya diri, udah nggak kuat kita, ya Allah. Saya udah berpikir nanti rakaat kedua saya pengen duduk karena kaki saya nggak kuat, nggak terbiasa. Berikut masuk rakaat kedua, di depan saya umur 70 diri lagi kuat. Oh, masya Allah. Wah, kita diri lagi. Ya Allah, kurang ikhlas banget di saya. 70 tahun di atas diri lagi. 1 juz cuma satu malam. Jadi kalau Ramadan 30 malam satu selesai satu khatam Quran. Kalau di Temboro di pesantren Al-Fatah itu 15 titik. Jadi 15 cabang pesantren Al-Fatah bikin khatam Quran 3 malam. Jadi setiap 3 malam khatam itu 15 pondok. Itulah yang namanya paku bumi. Betul Pak, para aulia ini. Ekstrim iya. Ekstrim dalam ibadah, dekat dengan Allah, meraih mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Supaya cuaca tidak ekstrim tengah kita. Sudah habis? Masih ada waktu? Hah? Jelas? Jadi bismillah, latihan sekarang tiap malam 2-3 lembar atau berapa surat 6 apalin, Waqiah apalin, Tabarok apalin. Itu ambil fadilah-fadilah ayat-ayat Quran yang seneng. Suatu ketika sahabat bikin kemah dalam perjalanan. Kemudian ada orang di dalam kemah itu lagi bikin tenda, ada suara orang baca Tabarok. Surat 67. Wah, kaget nih. Kaget. Dia ngadu sama sahabat sama ngadu sama Rasulullah, ada suara baca Tabarok nih. Surat Al-Mulk. Ternyata di samping tenda itu makam. Kata Rasulullah, yang ini ada makam. Makam ini cinta dengan surat Tabarok. Maka Rasulullah dengan berbagai versi bilang, aku suka orang baca surat Tabarok. 1.
adalah aku suka orang yang hafal surat Tabarok. 2. Ketiga, orang yang hafal surat Tabarok dijaga di makamnya. Jadi Bapak, mulai hari saya ingatkan buat kita semua, buat saya, maaf, sebelum kita dipanggil malaikat maut, kita udah hafal surat Tabarok. Siap? Surat 67. Termasuk surat yang 6. Bapak-bapak kalau malam bangun jam 2, jam 3 atau setengah 4 gak sempat baca Tabarok sama Waqiah. Tapi kalau macam jam 2, setengah 3 masih sempat. Rakaat pertama baca Waqiah, rakaat kedua baca Tabarok. Biasakan gitu. Dikasih umur yang nikmat banget. Ya, orang-orang pada kena gusur, orang-orang pada retak-retak rumahnya ambruk longsor pada di pengungsian. Kita dikasih nikmat. Maka syukur nikmat lebih banyak untuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak mahabbah cinta kepada Allah, semakin syukur kita. Enggak paralel. Orang yang banyak syukur kepada Allah tidak aku sampai sampah, tidak. Tapi zid. Wala in sakatum la azidannakum. Itu alam li tahqiq. Jawab dada in harfus syartin. Pasti kami tambah. Jadi bukan sama. Alif lam mim 3 huruf. Lam harif 1 huruf, lam alif lam huruf, mim 1 huruf. Kali 10 30. Jadi 1 huruf ganjarannya 30. Kenapa? Karena kita akan goyang. Kita akan jadikan ini bekal kita, mahabbah kita, dan itu jadi investasi kita. Untuk selama-lamanya, abadan abada. Ini kekal, kitab-kitab di kekal, kajian-kajian kita di. Kita belum sampai kajian kitab ya. Jadi bismillah, sekali waktu ya. Mumpung ada waktu maksudnya. Bismillah, amal kebaikan, hafalin Quran. Ini mukjizat. Sunnah pakai baju yang indah, pakai jenggot, foto itu sunnah-sunnah bagus. Tapi kalau di dada ada Quran, jauh dari sunnah. Jadi sunnah yang dibawa wafat di dalam kubur kita tuh di dada. Apa itu? Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Yang ada dalam dada. Apa dalam dada? Hafalanmu yang banyak. Iqra kitabak. Baca hafalanmu. Bisa itu amal soleh, bisa itu hafiz Quran di dada kita. Nikmat. Jadi bentuk mahabbah di hati kita nggak boleh kering. Jangankan kering, kurang aja jangan. Tambahin terus. Tambahin terus. Dengan sunnah-sunnahnya, dengan kirahanya itu. Kenapa? Karena itu indikasi akidah kuat. Dan itulah akhlak yang mulia. Itu adab yang mulia. Kita kagak ngerti bagaimana komponen jantung kita bekerja, paru kita bekerja, ginjal kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis, Pak, oksigen gratis. Masa kita mau tenang-tenang aja? Jatah hidup yang udah sebentar lagi masuk dijemput oleh malaikat maut, hendaknya kita mohon husnul khotimah, dan kita udah upayakan itu. Dan saat inilah momentum yang tepat, bainal isa'ain, di antara 2 waktu maghrib dan isya, waktu mustajabah. Kita iktikaf, kita musafahah, kita sanatnya nyambung. Ente ngaji sama ulama nyambung, maha guru kita Rasulullah SAW. Jangan pakai YouTube doang ngajinya, ya, Facebook sama WA doang. Harus ada tilqah ini. Sekali-kali buka Quran ada gurunya juga baca satu-satu. Ya, saya siap karena khairukum, sebaik-baik kamu man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Orang yang ngaji Quran dan belajarkan Al-Quran. Amalkan, dakwahkan, perjuangkan sampai darah nyawa penghabisan. Itu namanya syahid. Udah disambut oleh bidadari kita di surga. Insyaallah ya. Siap? Bentuk mahabbah sekarang jangan main-main, jangan asal-asalan, harus totalitas. Kalau pro ekstrim, iya Pak, pilih ente mau ibadah ekstrim atau mau cuaca ekstrim. Jangan sembarangan.
sebelum kelar. Jangan. Boleh kalau ente lagi masih kantor, masih sibuk, Allah Maha paham. Bahkan ada yang namanya rusuh. Ada yang namanya rusuh. Amalin apa yang kita bisa berbuat, namanya ihsan. Tambahin, jangan kurangi. Gerak, jangan diam. Bapak wudu, rukun, ada rukunnya, ada syaratnya di sunahnya. Begini tangan, sampai sini, rukun, syarat, sunnah, lebih dikit, namanya ihsan. Itu berakhlak. Bukan kecepak, inilah sampein, bismillah. Lebih dikit, nah, itu namanya ihsan. Namanya ihsan. Saya teringat satu kisah. Ada orang bernama Hasan, lumayan kaya, mapan, mobilnya cakep, kadang-kadang bawa supir. Tapi kalau belanja nggak pernah di mall, belanja di tempat-tempat eceran dan tidak pernah nawar. Itu bentuk ihsan, itu akhlak, karena dia dikasih rezeki banyak oleh Allah. Bahkan kalau ngisi bensin, Pak, tolong isi bensin 90.000. Kok 90 per tanggung, Pak? Iya nggak apa-apa, isi 90.000. Mobil cakep, isi 90.000. Uangnya 100. Pak, kembaliannya nggak usah, ambil saja. Itu ihsan namanya. 10.000 nggak seberapa, nggak bikin dia kaya, nggak bikin kita miskin, tapi bisa menyenangkan hati orang. Afdalul ibadah udkhulus surur ala qalbil mu'minin. Ibadah yang paling mulia, memasukkan rasa gembira kepada hati orang mukmin. Siap? Apalagi hati bini kita, anak kita pulang mana? Kenapa dikembaliin? Begitu, habisin. Itu tidak mendidik ya, mendidik yang baik. Baik, ada takbirnya, Pak. Jangan standar. Kalau standar kita belum ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kita ajar. Apabila dikasih kebaikan, sambut dengan yang lebih baik. Paling tidak sama. Itu akhlak, itu adab Islam. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana, Pak? Oh ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, sepaham saya akidah itu akidah ada keyakinan akan ada, mulai dari Allah Allah dan seterusnya. Yang saya tanyakan, bagaimana atau contoh akhlak terhadap para malaikat? Ya. Kita sebagai umatnya bagaimana ada terhadap para malaikat? Berikan contohnya. Masih Berikan contoh pada akhlak pada malaikat. Nah, kita contoh Rasulullah saja. Ya, kita contoh Rasulullah. A'udzubillahi minasy ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Bersalawat kepada Allah. Ada memang ada ajaran salawat malaikat ada. Itu satu kill ya, kill pendapat. Jadi kalau kill pendapat nanti ada banyak ikhtilaf. Ya. Kita ikut Rasul, ibadah cara Rasul, karena malaikat kita tidak diajarkan oleh Rasul begitu. Kalau kita udah ikut Rasul, kita sudah beradab kepada para malaikat. Siap? Bismillah. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan enggak puas bisa cari sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.